Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Wiswadharma dengan NRP 50262111025. Di sini saya akan menjelaskan project charter yang telah saya buat berdasarkan dari study case yang telah diupload di Course Udemy. Jadi yang pertama adalah General Project Information. Di sini menyantumkan nama dari projectnya, kemudian sponsor dari eksekutif, budget, dan project description-nya. Berdasarkan dari bacaan yang ada, nama dari project ini adalah Project Management Intranet Site, dan sponsor eksekutifnya adalah Joko Prakoso selaku CEO dari JWD Consultant. Kemudian budget yang dikeluarkan dalam pengembangan proyek ini adalah $140.000. Dan kemudian yang bagian terakhir ada project description, yaitu proyek ini merupakan proyek yang mengembangkan web dari perusahaan sehingga dapat menjadi media saling berbagi informasi dan layanan di bidang manajemen proyek di antara para konsultan dan klien. Kemudian yang selanjutnya adalah project team, yaitu tim yang nantinya akan mengerjakan project ini. Untuk berdasarkan bacaan yang diketahui hanyalah nama dari project manajernya, yaitu Gendis Permata. Dan kemudian untuk tim membersnya hanya diberi keterangan bahwa tim membersnya terdiri dari beberapa orang dari berbagai macam bagian di perusahaan, namun untuk nama dan keterangan lainnya tidak diberikan. Lalu bagian selanjutnya adalah stakeholders, yaitu pemangku kepentingan, di mana pihak-pihak yang disebutkan di bagian ini adalah pihak-pihak yang akan merasakan efek atau manfaat dari proyek ini jika berhasil dijalankan. Yang pertama yaitu Joko Prakoso selaku CEO dari JWD Consulting, kemudian Gendis Permata selaku PMO dari JWD Consulting, lalu ada para konsultan yang bekerja di JWD Consulting dan juga para klien dari JWD Consulting itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bagian dari project scope statement. Di sini ada yang pertama yaitu project purpose atau kegunaan atau fungsi dari project ini. Jadi proyek ini itu bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa sistem yang memungkinkan para konsultan dari JWD Consulting dapat saling berbagi informasi serta alat yang dapat memudahkan mereka dalam menangani permasalahan dari para klien. Jadi di sini para konsultan itu dapat saling sharing mengenai ilmu-ilmunya di dalam proyek manajemen proyek, dan juga saling berbagi semacam template atau alat yang bisa bermanfaat dalam memanajemen suatu proyek. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari JWD Consultant, yaitu perusahaan ini ingin membantu organisasi lain dengan project management. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah deliverables, di mana bagian ini menunjukkan apa yang dihasilkan dari proyek ini nantinya atau luaran dari proyek ini. Jadi proyek ini tuh nanti akan menghasilkan sebuah produk berupa situs intranet yang dapat menjadi platform sharing antar konsultan dan juga klien. Selanjutnya adalah scope atau cakupan dari proyek ini. Jadi yang pertama adalah proyek ini dapat menghasilkan platform untuk saling berbagi ilmu di antara para konsultan, lalu menyediakan platform untuk berbagi template atau alat yang bermanfaat dalam manajemen proyek, memungkinkan setiap pengguna dapat menanyakan berbagai hal kepada para ahli. Jadi di dalam situs ini akan terdapat fitur Ask the Experts, di mana para pengguna akan dapat menanyakan hal-hal tentang manajemen proyek kepada ahlinya. Lalu yang selanjutnya adalah terhubung dengan beberapa website yang up to date beserta deskripsi singkat mengenai website tersebut. Lalu situs ini dapat menyajikan atau menghubungkan beberapa artikel tentang manajemen proyek sehingga dapat dipelajari oleh para konsultan dan juga klien. Lalu yang terakhir, sistem ini menjadi sumber pemasukan dari perusahaan dengan memberikan suatu tagihan tertentu kepada user eksternal yang ingin mengakses informasi dari situs ini. Lalu yang selanjutnya adalah proyek milestone. Di sini menjelaskan target atau jangka waktu yang harus dicapai oleh proyek ini.
Jadi proyek ini sendiri akan dikerjakan dalam kurun waktu 6 bulan dimulai dari tanggal 13 Februari 2023 hingga 14 April 2023. Yang selanjutnya adalah risiko dari proyek ini. Yang pertama, konsultan internet dan juga klien yang terhubung saling berhubungan di dalam JWD Consultant ini memiliki ketertarikan yang rendah terhadap sistem yang baru. Dan menurut saya sendiri, risiko ini tergolong risiko yang tinggi, jadi saya mengkategorikan risiko ini sebagai risiko high. Lalu yang kedua adalah proyek ini memiliki risiko dalam memilih software yang mumpuni untuk melakukan pengecekan keamanan, memproses pembayaran, dan lain-lainnya. Risiko ini saya masukkan ke dalam medium risk. Dan yang ketiga, yaitu proyek ini memiliki risiko dalam menginvestasikan waktu dan uang untuk proyek ini tanpa menyadari apa sebenarnya keuntungan dari proyek ini. Dan risiko ini sangatlah krusial sehingga dikategorikan sebagai risiko tinggi atau high. Selanjutnya adalah bagian constraints atau batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh proyek ini. Yang pertama, proyek ini harus diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan, lalu sistem yang dihasilkan harus bermanfaat bagi perusahaan selama paling sedikit 3 tahun, lalu biaya yang dikeluarkan dari proyek ini tidak melebihi dari budget yang sudah ditentukan, yaitu $140.000. Lalu yang selanjutnya, konsultan serta klien yang ada pada saat ini harus mendukung dari keberlangsungan proyek ini. Lalu dalam 1 tahun, proyek ini harus sudah bisa berjalan dengan mengurangi biaya operasionalnya sendiri. Selanjutnya, PMO harus memimpin proyek dan timnya harus terdiri dari beberapa orang dari berbagai bagian dari perusahaan itu, termasuk klien yang ada pada saat ini. Kemudian selanjutnya, sistem ini harus berjalan pada hardware dan software yang sudah ada pada saat ini dengan technical support yang minimum. Yang terakhir, sistem ini harus dapat diakses dengan mudah oleh klien secara publik. Namun, di waktu yang bersamaan, sistem ini juga harus aman dari pengguna yang tidak terdaftar dalam sistem. Bagian selanjutnya adalah bagian sign off. Di sini merupakan bagian tanda tangan dari beberapa orang yang berkepentingan dalam proyek ini. Di sini dituliskan yang harus bertanda tangan di proyek charter ini adalah Joko Prakoso dan juga sebagai eksekutif sponsor dan juga Gendis Permata sebagai project manager. Lalu bagian paling bawah dari project charter ini adalah notes atau catatan-catatan yang sekiranya perlu ditambahkan untuk menambah kejelasan dari project charter tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai project charter yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.